Jadi nasihat pertama Imam Ghazali kesimpulannya, kita harus selalu jalankan perintah Allah dan berusahalah untuk menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana kamu juga berharap budakmu itu taat dan kamu akan ridha, begitu juga dengan Allah. Dan kamu tidak berharap budakmu itu membuat sesuatu yang tidak kamu sukai, bahkan dia melanggar ataupun tidak taat kepadamu, kamu akan murka. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berusahalah menjadi hamba Allah. Makanya Nabi ngasih tahu ke kita, dan saya sudah sampaikan berkali-kali, Nabi bangun malamnya begitu lama sampai kakinya bengkak, kelamaan berdiri. Kalau di sujud, lama sujudnya. Kalau di ruku, lama rukunya. Dan di akhir daripada cerita tersebut, Nabi cuma bilang kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu tidak mau memiliki suami yang pandai bersyukur? Nah, itu penghambaan namanya itu. Dosa nggak ada. Yang berlalu mau akan datang, Allah sudah ampuni dosa Nabi. Tapi sholat malam ya begitu. Kenapa? Pengen dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur. Emang ada manusia, makhluk Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang lebih pandai bersyukur kepada Allah daripada Nabi Muhammad? Nggak akan ada. Tapi Nabi di situ tetap menunjukkan penghambaannya. Subhanallah ya, itulah begitu harus sikap kita. Jangan udah sholat, udah kita jalankan ibadah yang wajib, baca Quran, gampang, nggak wajib ini. Sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kagak perlu. Hati-hati ini, buat jamaah khususnya, sholat qabliyah ba'diyah jangan pernah ditinggal. Kalaupun kita belum sempat qabliyah itu bisa dikerjakan setelah sholat. Sampai masuk adzan yang sholat berikutnya, masih bisa sholat qabliyah. Jangan tinggalin tuh qabliyah ba'diyah, ini sholat rawatib. Kalau kita sering tinggalin, khawatir hubungan kita dengan guru kita itu nggak nyambung. Karena salah satu yang selalu diingatkan oleh guru kita Habib Umar bin Hafid, khususnya sholat rawatib jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggal tuh ya. Ini benar-benar diingatin berkali-kali tentang sholat rawatib ya. Anda nggak tahu kenapa diingatin berkali-kali. Apakah juga beliau tahu bagaimana jamaah kita juga banyak yang nggak sholat rawatib kayaknya sih. Maka diingetin berkali-kali masalah sholat rawatib ya. Tahajud biasakan juga. Nggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Sebelum subuh setengah jam sholat tahajud witir. Seminggu sekali lah. Nah, yang bagi yang sibuk nih, akhirnya zaman Nabi jangankan sholat tahajud. Ada sebagian sahabat itu nggak ada waktu untuk baca Al-Quran. Dia ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, saya ini nggak ada waktu baca Al-Quran, sibuk mencari rezeki, bla bla bla, panjang lebar ceritakan Nabi. Kata Nabi, jangan sekali-kali tahjurul Quran, nggak baca Al-Quran sama sekali, jangan sampai. Minimal nih kalau sibuknya parah, masuk pagi pulang tengah malam, seandainya ente harus seminggu sekali baca Al-Quran. Minimal tuh. Ini yang sibuknya parah banget ya. Rata-rata kan pergi pagi pulang sore, masih ada waktu. Maghrib ngaji saya, ya udah nggak apa-apa ngaji. Isya masih ngaji, cakep luar biasa. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa nuntut ilmu yang wajib dalam beribadah kepada Allah lebih mulia daripada kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena kan Al-Quran penerapannya ilmu yang apa? Yang kita tahu nih, fikih, tauhid, semua itu kan berasal dari Al-Quran. Gimana kita tahu isi Al-Quran kalau nggak belajar fikih dan yang lainnya? Ada sampai ulama bilang begitu. Cuman bukan berarti nggak baca Quran lagi. Kapan kita bisa baca? Tadi yang Anda bilang, mungkin kalau nggak sempat tahajud, habis sholat subuh baca, walaupun 2 lembar aja nah, nggak usah banyak-banyak. Baca 2 lembar, tutup udah. Nanti ada kesempatan lagi, entah siang, entah sore, baca lagi selembar 2 lembar. Yang penting Quran ente tetap baca. Jangan sampai nggak pernah dibaca, bahaya karena kita putus hubungan dengan Al-Quran itu sangat berbahaya.